Dah. Bilang di grup, bilang sama orang Kak Rizka dari kita aja bertiga udah. Iya iya iya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 11? Alhamdulillah. Baik anak-anak ustazah, ya. Anak ustazah, hari ini kita lanjutkan ya materi kita. Kalau minggu lalu kita bahas apa anak ustazah? Masih tentang kata istilah ya? Nah, masih ingat kan kata istilah itu kan? Masih ya? Nah, ya, jadi kita sudah bahas tentang kata istilah ya minggu lalu. Sekarang kita masuk ke nomor 2, menggunakan banyak kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan dan lain-lain. Nah, jadi ya tentunya banyak sekali contoh-contoh kata kerja tindakan ya. Kalau udah pakai kata apa namanya imbuhan ber itu udah pastilah kata kerja tindakan. Tapi nak, jangan salah, ada juga kata kerja yang bukan tindakan, yaitu namanya kata kerja mental. Ya. Contoh, ketika kita membaca, kita melakukan sebuah tindakan atau tidak? Ya, kita melakukan sebuah tindakan mengisi, kita juga ada tindakannya ya, pakai pulpen misalnya ya, mengisi apa sekarang, lalu mendokumentasikan juga pakai tindakan. Tetapi ada kata kerja, makanya jangan salah kaprah ya, kata kerja mental yang berasal dari pikiran, bukan tindakan ya. Contoh, menafsirkan. Kalau kita menafsirkan, kita pakai tindakan apa pikiran? Kalau kita menafsir apa? Pikiran ya. Berbeda anak-anak ustazah. Lalu juga ada contoh kata kerja mental yang lain. Jadi ini harus tahu anak-anak ustazah ya. Berasumsi atau mengasumsikan. Berasumsi bisa. Berasumsi itu termasuk ketindakan atau pikiran? Pikiran ya, nggak ada di situ perlakuan atau tindakan. Pikiran, banyak sekali kata kerja mental. Kadang di sebuah apa namanya penelitian itu sebenarnya ada banyak kata-kata mental, kata kerja mental ya. Jadi nanti kalau menjumpai kata kerja itu nak, enggak semua kata kerja itu yang merupakan tindakan. Ada banyak kata kerja yang berasal dari pikiran. Tadi ada berasumsi, ada berpendapat, ada menafsirkan. Nah, anak-anak ustazah kalau menyimpulkan pakai pikiran atau tindakan? Iya, pakai pikiran ya. Terus ada banyak lagi, ada menganalisis, kan sering saya suruh anak ustazah analisis ya, menganalisis teks ini. Kalau menganalisis kan itu nggak pakai tindakan, itu pakai pikiran. Kita yang membandingkan analisisnya ya, lalu memperkirakan dan lain-lain, banyak sekali. Jadi nanti harus dibedakan. Tapi kalau kata kerja tindakan jelas dia. Contohnya misalnya saja menyuci, tentunya ada benda yang memang kita cuci ya kan, ada baju ya, kita gerakkan tangan kita untuk mencuci. Lalu makan, kita gerakkan nggak tangan kita untuk makan, memakan, menendang kan gitu, itu tindakan namanya anak ustazah ya, paham ya. Lalu selanjutnya menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Ya, kata-kata pendefinisian itu ditandai dengan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni ya. Tentunya itulah tadi misalnya
karya sastra adalah ini. Karya sastra merupakan ini. Jadi setiap kalimat yang ada kata merupakan, adalah, yaitu, yakni, itu termasuk pernyataan definisi atau pernyataan pendefinisian. Lalu yang keempat, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Oke? Menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Contohnya itu, selain itu, pertama, kedua, ketiga. Kayaknya ini udah usah jelaskan. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan, rencanakan. Jadi kata-kata yang bersifat keakanan itu dia itu tadi akhirannya itu direncanakan, diharapkan, ada dia imbuhan-imbuhan akhirnya kan. Jadi itu namanya keakanan, ya, dimaksudkan, ya, misalnya, atau di apa lagi ya yang akhirannya kan ya, dibersihkan, dimusnahkan, ya, gitu, dibiarkan. Tetapi itu beda kayaknya dengan keakanan ini. Jadi keakanan ini sebenarnya sebuah harapan. Yang maksudnya di sini ada sebuah harapan kita sebagai penulis. Contoh, ya, penulis mengharapkan, ya, contoh, pembaca diharapkan untuk memahami ini itu. Jadi sebuah kayak keakanan itu adalah sebuah harapan yang ingin dicapai oleh si penulis, ya, agar apa tadi, karyanya itu memang diterima si pembaca atau direncanakan gitu. Terus kata akan itu adalah suatu kalimat pengharapan anak ustazah, ya, saya akan ini istilahnya memang suatu yang sudah kayak terwujud seperti itu, ya, memang harus terwujud. Saya akan lebih baik, saya akan, ya kan, gitu kan. Minggu depan saya akan lebih baik, saya akan seperti ini. Jadi keakanan itu yaitu tadi, ya, harapan besar yang mungkin diungkapkan penulis. Lalu selanjutnya Nana Ustazah, dalam sebuah proposal harus menggunakan makna lugas atau denotatif. Apa arti lugas? Betul. Jadi lugas adalah jelas. Betul. Kalau denotatif apa, anak-anak ustazah? Denotatif Nah, masih ingat nggak? Kan ada tuh lawannya konotatif, denotatif. Udah lupa anak ustazah apa arti denotatif? Ayo, lagi mikir nih pasti, ya. Masih ingat nggak apa itu denotatif? Ayo dibuka kameranya, ya, biar nampak ustazah, ya. Denotatif lawannya konotatif. Kan ada kayak gitu dulu kita belajar. Ada yang masih ingat apa denotatif? Kalimat tusak dia kemana? Kok cuma lampunya aja yang ada, ya kan? Ya, awas jungkle. Denotatif makna yang enggak, belum. Umum bisa lebih mendekati. Ya, lainnya coba lagi. Iya, makna yang berbelit-belit, bukan yang ada di kamus, malah denotatif yang ada di kamus. Jadi denotatif itu adalah makna yang, kok lupa, makna yang sebenar. Iya, jadi denotatif itu namanya dia lugas. Masa yang jadi denotatif itu lawannya konotatif. Kalau konotatif anak-anak ustazah, ya, konotasinya itu maksudnya konotatif itu makna yang tidak sebenarnya yang memang gak ada di kamus. Contoh kalau denotatif itu ya benar-benar bahasanya itu adalah bahasa kamus, bahasa baku yang memang kalau dia buat misalnya meja hijau, artinya memang meja berwarna hijau. Paham, ya, itu denotatif. Tapi kalau dikonotasikan meja hijau adalah, nah,
Gitu anak-anak ustazah maksudnya. Lalu misalnya apa namanya? Tangan kanan. Memang kan kita punya tangan kanan. Betul itu artinya denotatif, tangan kanan ini memang kita punya kan, denotatifnya ya artinya memang ada tangan kanan, tapi ada loh arti lain dari tangan kanan, tahu kalian? Bukan ya asisten. Itu namanya konotasi. Jadi banyak sekali contoh-contoh ya. Udara pagi ini sangat dingin, benar nggak? Udara itu dingin. Hah? Udara pagi ini sangat dingin, masuk ke denotatif atau konotatif? Kalau dibuat kalimat gitu ya. Ayo jangan takut lah. Apa? Kok konotatif? Udara pagi ini sangat dingin. Udara itu memang ustazah tanya ya, udara itu memang nggak ada yang dingin rupanya. Udara memang dingin kan? Berarti itu konotatif atau denotatif? Sekarang ustazah buat lagi. Sikapmu sangat dingin kepadaku. Itu kemana? Denotatif atau konotatif? Konotatif. Dingin di situ bukan kayak kita apa namanya? Pakai selimut. Orang ke sifat kok larinya ke dingin, bukan sifat dia tuh es, ada esnya enggak maksudnya. Kan kalau kita artikan secara umum enggak bisa kita artikan ya kan? Tapi kalau kita artikan ke konotatif, sikapnya dingin artinya apa dingin di situ? Cuek-cuek ini ya kan? Cuek-cuek enggak menentu, gitulah. Nah, gitu anak-anak ustazah maksudnya. Jadi enak sebenarnya denotatif. Terus banyak lagi contohnya. Misal apa ya kemarin yang keren-keren itu ya, kok lupa pula. Apa lagi contohnya? Tadi meja hijau udah ya kan. Terus tadi sikap yang dingin udah. Ya gini. Ibu memotong buah menggunakan silet. Bisa nggak motong buah pakai silet? Memotong itu bisa pakai silet nggak? Atau bisa, atau motong kain pakai silet. Misalnya mulutmu bagaikan silet yang menghancurkan hatiku misalnya. Maksudnya silet di situ apa? Beda nggak maknanya? Bukan silet pisau kan? Bukan kan? Maksudnya itu ada tajam, membuat kita sakit hati. Contoh lainnya, misalnya kayak gini kan? Oh ini, hatiku sangat panas mendengar ucapannya tadi pagi. Kayak mana hatinya panas? Memang dia udara bisa panas, bisa dingin. Coba masuk hatiku panas di situ. Kalau kita artikan secara denotatif, nggak bisa kan? Apa artinya panas? Marah ya kan? Ya gitu anak-anak ustazah. Jadi bahasa itu ya seperti itulah, banyak variasinya gitu. Ya. Contoh lain ya. Bunga desa. Bunga desa kalau kita artikan denotatif, bunga yang ada di sebuah desa, tapi beda lainnya kalau kalian membuat konotatif. Bunga desa itu apa? Apa bunga desa? Gadis yang cantik. Kan berbeda kan? Lalu contoh berikutnya lagi anak-anak ustazah, misalnya apa namanya itu tadi, tangan kanan udah ya, panas dingin udah. Apalagi siapa yang bisa buat contohnya? Jangan ustazah aja lah, ustazah udah tadi. Coba main-main kita ya. Apa? Iya. Coba besar kepala. Apa itu maksudnya? Kepalanya besar gitu. Iya betul. Apa ya kalau besar kepala apa artinya? Besar kepala? Iya sombong, suka membangga-banggakan diri, kan gitu. Jadi besar kepala denotatifnya itu yang makna sebenarnya adalah kepala yang besar, kan gitu. Kalau konotatif beda lagi. Terus apa lagi contoh selanjutnya yang bisa buat dari kata
Cari dulu kata-katanya, cari. Kayak Ustaz tadi dapat dari kata dingin, dari kata kanan, dari kata apa namanya, dari kata apa lagi tadi Ustazah ya, panas. Coba ada lagi punya contoh lain? Seru loh main-main kayak gini, denotatif konotatif. Kalau pernah dengar kata lautan manusia? Nggak pernah dengar kata lautan manusia. Misalnya pajak Sukarame, ya kan, dikelilingi lautan manusia. Lautan manusia itu bukan berarti ada lautnya, bukan ada laut terus ada manusianya, enggak. Maksudnya lautan manusia adalah banyaknya manusia pada tempat tersebut, gitu ya anak-anak ustazah ya. Jadi lautan manusia itu bukan lautan yang memang ada manusianya banyak-banyak, itu enggak. Ya, gitu ya, paham ya anak-anak ustazah ya. Banyak sekali. Jadi denotatif itu, dengar ya, kalau konotatif kita hanya bisa menggunakan kata-katanya hanya pada karya sastra atau karya puisi, karena dia pakai majas, pakai kiasan. Kita mau bilang apa namanya, banyaklah contoh-contoh kata-kata konotasinya. Contohnya kalau di puisi itu kata hujan itu lain pula maknanya sama di kamus. Hujan kalau di kamus itu kan memang ada rintik-rintik yang jatuh dari langit. Kalau kita bahasa anak sastra, konotasinya hujan itu enggak gitu. Artinya apa arti hujan itu? Hujan itu bisa diartikan bisa kesedihan, iya, air mata, atau kalau ustazah bisa mengartikannya sebagai penghapus luka. Ya, kenapa penghapus luka, penghapus kesengsaraan? Karena dengan adanya hujan, rintik-rintik airnya. Jadi hujan itu kalau ustazah itu adalah sebuah pengorbanan. Kenapa? Karena dengan adanya rintik air hujan, ya dia mau dengan adanya hujan, pohon yang ini aja ya, kayak puisi, ada sebuah puisi kan, kayak pohon yang memang apa kita bilangnya lagi apa namanya ya, pohon yang saat itu belum berbuah bisa jadi berbuah karena adanya air hujan kan. Karena hujan itu bersedia dia untuk menyirami sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi hujan itu bisa ustazah ibaratkan konotasinya sebuah pengorbanan. Itu anak ustazah maksud ustazah. Jadi banyak sekali kata konotasi itu, tapi kita bisa menggunakan kata konotasi hanya pada teks-teks sastra. Kalau pada teks seperti teks yang ilmiah, ya jarang kita gunakan konotasi, nggak boleh. Kita harus menggunakan makna yang sebenarnya ya anak ustazah ya, kayak tadi meja hijau tadi gitu. Nah, sampai di sini sudah paham anak ustazah tentang kata denotasi dan konotasi? Paham ya? Jadi kalau yang suka buat puisi silahkan buat puisi, pakai kata konotasi, jangan pakai kata denotasi. Karena kalau sebuah puisi pakai kata denotasi, biasa aja kan kita baca puisinya kan? Biasa kan? Maka sebaliknya anak-anak ustazah, apabila sebuah karya ilmiah, karya penelitian, tutup Deva Najla, ngantuk dia, sampai menguap-nguap dia, lebar kali, tutup, alah. Nah, ya anak ustazah. Tapi coba bayangkan kalau sebuah karya ilmiah kita buat pula kata-kata konotatif, apa nggak pening orang bacanya? Pening kan? Karena dia udah berbeda tempatnya. Masa kita mau bilang mau melakukan penelitian aja kita bertele-tele lagi pakai senja ya kan? Pakai kata-kata yang puitis. Ya kan, seperti itu kan nggak cocok. Jadi makanya denotatif denotatif itu adalah kata yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Oke, kita lanjut. Oh, udah nggak ada. Ini bidang apa ini? Kalau novel peristilahan bidang apa ini? Kita sama-sama tahu ya. Novel bidang keilmuan apa tuh? Peristilahannya bidang? Iya, bagus. Ya, fonem, tahu nggak kalian?
fonem, pengucapan ya. Berarti berkaitan dengan bidang fonem, pengucapan. Bidang bahasa lah, tadi kan bidang sastra. Fonem bidang bahasa kebahasaan, karena dia udah berkaitan dengan pengucapan. Gamelan bidang apa? Jangan, keilmuannya apa? Seni, bagus. Bakteri, iya betul. Kimia bisa, kesehatan bisa. Kalau bidang keilmuan yang kalian pelajari apa? Kimia ya, kimia. Sains, IPA, iyalah kimia kan. Biologi kan nak? Iya kan? Iya biologi. Keterbacaan berarti bidang namanya baca. Bidang apa? Iya betul. Ya, lalu kalau permintaan pasar, bidang keilmuannya apa kalau di sekolah? Kalian mungkin nggak belajar ya saat ini ya. Iya, ekonomi bagus. Gravitasi apa? IPA betul ya. Huruf, huruf bidang keilmuan apa? Bahasa ya. Iya betul. Sanitasi. Nah ini juga. Tapi mungkin kan nggak belajar ini. Sanitasi. Iya, kok pandai ya, masya Allah ya. Anak sosial ini berarti. Kok tahu dia sanitasi. Lalu ada gurindam. Pernah dengar kan? Gurindam 12. Apa? Ya bagus. Itu masuk bidang keilmuan sastra. Kan ada gurindam, syair ya. Oke, jadi anak-anak saya pahamnya, masya Allah ya. Jadi itulah tadi ya anak-anak ustazah. Udah jam berapa ini? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Udah pandai. Ada pertanyaan sama ustazah, tanyalah. Gurindam 12 kayak syair yang dia 2 baris kayak apa namanya? Misalnya gini ya. Jika ingin mencari sahabat, carilah yang bisa dijadikan obat. Jadi gurindam itu berupa pesan-pesan petuah-petuah zaman dahulu, namanya dia puisi lama. Tapi pesan-pesan tersebut terkadang apa namanya tentang nasihat agama ya, entah nyuruh kita sholat, menyuruh apa namanya memberitahu kita bagaimana cari teman yang bagus. Jadi gurindam itu sama seperti syair, tapi gurindam 2 baris, kalau syair itu 4 baris. Sama juga kayak pantun, bedanya kalau pantun dia kan 4 baris juga ya. Dan kalau gurindam lebih panjang kalimatnya. Baru misalnya ada gurindam yang kayak gini. Jika ingin mengenal orang yang berbangsa, maka lihatlah pada budi dan bahasa. Itu bukan makna sebenarnya loh kalau gurindam itu. Kan kita bilang ini kan, jika ingin mengenal orang berbangsa, lihat pada budi dan bahasa. Apa maksudnya kalau menurut kalian? Orang berbangsa itu apa sih maksudnya? Hah? Ya, berbangsa itu identik dengan apa? Bukan maksudnya kita bangsa Indonesia, enggak. Berbangsa di situ lebih ke sifat. Kalau kita ingin mengenal orang yang mulia, tahu nggak kalau orang mulia itu kan orang yang berperilaku baik kan, ya kan? Jadi orang berbangsa di situ bukan orang yang kayak ustazah. Ya udah kenal aja sama ustazah, nggak gitu. Bukan orang berbangsa Indonesia, nggak. Jadi kalau kita ingin kenal orang berbangsa katanya maka lihatlah pada budi dan bahasa. Apa itu budi? Bukan Bapak Budi ya, tapi budi artinya akhlak. Bahasa artinya di situ ucapan. Jadi kalau kita mau melihat pribadi seseorang, orang itu mulia ataukah tidak, kita lihatlah pada
akhlaknya serta ucapannya. Nanti boleh cari ya di Google tentang gurindam, di internet boleh, di buku boleh, karena di gurindam itu bahasanya sangat tinggi, tapi dia memiliki nasihat yang sangat luar biasa. Nah, ustazah kayak tadi lah, kan ini ustazah waktu ngajar kelas 7 kemarin. Kalau ingin mendapat jika ingin mencari sahabat, carilah yang bisa dijadikan obat. Jadi ustazah katakan maksudnya bisa dijadikan obat adalah bukan sahabat itu dimakan, enggak, ya, bukan makan teman atau kayak mana ya. Obat di situ artinya untuk apa sahabat itu berarti? Bukan obat bodrek, bukan obat sakit kepala, enggak gitu maksud artinya. Tapi obat di situ artinya apa? Siapa yang tahu? Iya, bisa penyembuh luka. Terus apa lagi? Bisa membuat kita pelipur lara gitu ya. Jadi obat di situ obat itu karena identik dengan insya Allah kan pasti kalau kita minum obat kita harapkan sembuh kan gitu. Jadi begitu juga kalau kita mau cari sahabat itu yang bisa istilahnya menyembuhkan kita, membuat kita senang. Karena kan kalau kita udah minum obat tuh kalau sembuh kita akan senang. Jadi gurindam itu punya makna yang tinggi. Jadi kok jadi cerita gurindam ya, tapi nggak apa-apa, ya udah selesai materi kita. Jadi itu tadi, kalian memang nggak tahu tentang gurindam ya? Ya tahu, tapi mungkin nggak kita pelajari waktu SMA ya, memang gurindam itu ya. Jadi gitulah ustazah. Nah nanti mungkin kita akan coba buat proposal sebenarnya, tapi kayaknya kalau daring kayak gini nggak mungkin ustazah suruh buat proposal per kelompok kan gitu. Nanti mungkin adalah entah praktek atau membuat apa, nanti ajalah kita pikirin ya. Tapi kan untuk proposal itu sulit. Cuman ustazah boleh ya yang punya kakaknya kuliah atau punya proposal kegiatan dulu, boleh dilihat-lihat, boleh dipelajari. Paham ya anak ustazah ya? Boleh untuk dipelajari untuk kedepannya. Jadi boleh diambil proposalnya, dipinjam, dibaca-baca. Jadi supaya anak-anak ustazah jauh lebih paham memahami tentang proposal. Jadi minggu depan kita udah nggak belajar proposal lagi ya. Ya, kan udah paham kan tentang daftar pustaka, kan udah kita pelajari ya tentang mengambil kesimpulan dari para tokoh ahli. Nah, itu juga ada kita pelajari. Nah, jadi untuk pada hari ini ya ustazah cukupkanlah materinya ya sampai di sini dulu ya anak-anak ustazah. Mudah-mudahan apa yang ustazah jelaskan dapat dipahami dengan baik. Ustazah pun manusia biasa, kemungkinan yang ustazah sampaikan ini pun ada lebihnya, ada kurangnya. Ustazah mohon maaf ya, karena anak-anak ustazah kan pastinya pasti banyak lebih tahu karena udah punya gadget, udah punya apa. Nah kalau kalian tahu informasi yang lebih dari ustazah, boleh dijadikan catatan, boleh, nggak apa-apa ya anak-anak ustazah. Nah jadi sebelum kita menutup pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Firuka wa atubu ilaik. Baik anak ustazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.